Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliang, calon guru penggerak Angkatan 4, unit kerja SMPN 1 Atap 2 Magenti dari Kabupaten Melayu Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pemahaman saya tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang berhubungan dengan merdeka belajar, pendidik sebagai penuntun, kemudian pendidikan yang berpihak kepada anak. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa banyak perumpamaan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, misalnya mengumpamakan pendidik sebagai petani dan anak sebagai bibit. Kemudian lagi perumpamaan orbit tata surya terhadap matahari dengan masing-masing ritme perputarannya, dan banyak istilah-istilah lainnya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah guru sebagai penuntun, di mana guru atau pendidik menuntun kodrat yang dimiliki anak untuk keselamatannya dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya dalam kehidupannya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya mampu menuntun agar anak-anak mampu memaksimalkan potensi kodrat alam sekitar anak-anak tinggal atau tempat kita sekolah, anak-anak sekolah. Kemudian kita selalu menuntun anak didik kita untuk beradaptasi dengan kodrat zaman, menyesuaikan. Untuk apa? Tentunya untuk bekal kehidupan anak dalam masyarakat. Konsep yang kedua adalah merdeka belajar. Nah, merdeka belajar di sini yang saya pahami, anak didik diberi kebebasan, misalnya dalam mengerjakan tugas-tugasnya di kelas sesuai dengan kemampuan anak didik. Yang mana ini kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi video konten-konten tersebut melatih anak-anak, anak didik kita untuk persiapan hidupnya di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 akan menyampaikan norma-norma beserta contohnya. Konsep yang selanjutnya adalah konsep pendidikan yang berpihak kepada anak, yang mana satu, misalnya belajar sesuai kebutuhan anak didik kita. Kita sadari bahwa anak didik di kelas kita memiliki cara belajar yang berbeda-beda, maka kita mengupayakan memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Yang selanjutnya, guru menghamba kepada anak, dalam kutip. Guru berhamba kepada anak maksudnya guru mengikuti cara atau kemauan anak dalam belajar. Nah, kita mengikuti, bukan kita berhamba seperti pengabdian kepada Tuhan, tapi kita ikhlas mengikuti cara belajar anak.
tantangan dalam penerapan konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, setelah mencoba, kendalanya adalah di kurikulum. Tantangan kedua, kepala sekolah. Tantangan ketiga, guru. Tantangan keempat adalah peserta didik. Selanjutnya, solusi dari tantangan tadi, kurikulum, harapannya adalah agar kementerian secepatnya menyesuaikan dengan kebutuhan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan konsep-konsep lainnya. Kemudian guru harus berinovasi, teman-teman lain mendukung, diberi penjelasan tentang pentingnya konsep pelajaran Ki Hajar Dewantara ini. Kepala sekolah memberikan dukungan terhadap kelengkapan sarana prasarana untuk mendukung proses belajar sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir adalah peserta didik, adalah dengan menumbuhkan minat, kemauan belajar anak-anak untuk belajar, karena ini adalah untuk kepentingan keselamatan dan kebahagiaan hidupnya di masyarakat dan sebagai manusia di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pemahaman saya tentang konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Jika ada kesalahan, tolong dikoreksi di komentar, di kolom komentar di bawah.